Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, Sabtu 3 Mei 2025. Jangan kenal kulit luarnya saja. Kutipan dari Injil Yohanes bab 14 ayat 9. Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa." Sobat Katolik Kana, seorang perempuan bernama Dina, dilahirkan dan dibesarkan dalam gereja Katolik yang taat. Tiap minggu ia ke gereja untuk ikut serta dalam perayaan Ekaristi. Dina pun menikah di gereja Katolik. Suatu hari, Dina mengikuti retret. Seorang pembicara yang bernama Budi memberi kesaksian tentang hubungannya secara pribadi dengan Yesus. Pembicara itu berbagi tentang bagaimana Yesus mengubah hidupnya dan bagaimana ia merasakan kasih dan kehadiran Yesus dalam setiap aspek kehidupannya. Dina pun mulai bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Aku sudah menjadi Katolik seumur hidupku. Apakah aku benar-benar sudah mengenal Yesus? Dina pun menghampiri Budi, dan dalam percakapan yang terjalin di antara keduanya, Dina mengungkapkan keraguannya. Aku tahu Yesus adalah sosok yang sangat penting, tapi aku merasa belum mengenal siapa Yesus sebenarnya. Kadang-kadang aku merasa seperti Filipus. Budi tersenyum dan menjawab, "Dina, mengenal Yesus bukan hanya tentang pengetahuan, itu tentang pengalaman dan hubungan. Cobalah untuk meluangkan waktu dalam doa, membaca kitab suci, dan merenungkan kehidupan Yesus secara lebih mendalam. Dia ingin kita mengenalnya lebih dekat lagi. Ketika kita melihat Yesus dalam tindakannya, itu sebenarnya melihat hati Bapanya yang seluas samudera." Sobat Katolik Kana, dalam percakapan yang terjadi antara Yesus dan Filipus, sempat terlontar sebuah pertanyaan dari Filipus demikian, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami." Pertanyaan ini sekaligus menjadi permenungan tentang bagaimana cara yang bisa kita tempuh untuk mengenal Yesus secara mendalam. Mengenal Yesus berarti mengenal Bapanya, dan Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Filipus termasuk salah satu murid yang bertemu Yesus. Seharusnya ia mengenal Bapa yang mengutus Yesus, tapi nyatanya ia justru belum mengenal pribadi Yesus secara mendalam. Apa yang dialami Filipus juga menjadi gambaran dari diri kita masing-masing, yang barangkali sampai detik ini belum atau kurang mengenal Yesus secara mendalam. Selain itu, Yesus meminta kepada Filipus untuk melihat pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan oleh Yesus sebelumnya. Melalui refleksi tersebut, Yesus ingin agar Filipus belajar langsung dari keteladanan hidup yang ditunjukkannya. Di sini Yesus mengajak Filipus untuk terlibat aktif dalam setiap pekerjaannya. Kita pun diajak oleh Yesus untuk melakukan kehendaknya dan menjadi teladan bagi sesama. Semua ini hendak membantu menumbuhkan kepercayaan kita kepada Yesus sebagai juru selamat dunia. Sobat Katolik Kana, kisah mengenai Filipus tidak hanya berhenti sampai di situ. Ia terus berproses untuk semakin mengenal pribadi Yesus, dan pada akhirnya pengenalan itu membuahkan cinta dan keberanian untuk mengikuti Dia sampai akhir hayatnya. Dikisahkan pula, Filipus di kemudian hari menjadi salah satu rasul yang disegani oleh banyak orang. Bahkan, Filipus berani bersaksi tentang Yesus hingga menjadi seorang martir. Dari keseluruhan Injil Yohanes yang kita renungkan di minggu ini, kita semua selaku murid-murid Yesus masa kini diajak untuk semakin mengenal Dia secara lebih mendalam, sampai pada akhirnya kelak kita diperkenankan
berjumpa dengan Allah Bapa yang telah mengutusnya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Semoga pengenalan yang demikian dapat menggerakkan kita semua untuk sungguh mencintai Dia dan akhirnya berani mengikuti Dia sampai di garis akhir kehidupan kita masing-masing. Mengikut Yesus berarti siap untuk diutus dan rela melanjutkan pekerjaan-pekerjaan Allah di muka bumi ini. Semoga pengenalan akan Yesus juga rasa cinta dan kerelaan kita untuk mengikuti Dia akan memampukan kita untuk berani menunjukkan kehadiran dan cinta Allah kepada sesama melalui pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, bimbinglah kami agar terus bertumbuh dalam pengenalan dan pemahaman yang benar tentang diri-Mu melalui Yesus Putra-Mu. Bantulah kami agar semakin percaya terhadap semua kehendak-Mu dalam hidup kami setiap hari. Semua ini kami mohon demi kemuliaan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.